Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstat. Oke, dalam kesempatan video kali ini sebenarnya saya akan menjawab pertanyaan dan sedikit minta maaf ya kepada kalian semua. Kenapa akhir-akhir ini konten saya jadi konten game? Yaitu sebenarnya untuk mengisi kekosongan konten saya di bulan puasa. Karena di bulan puasa ini olahraga saya juga sedikit tersembunyi ya. Karena kan semenjak 3 bulan terakhir ini saya masih melakukan progres apa istilahnya, mengembalikan stamina dan juga tenaga saya yang hilang setelah mengikuti lomba Pro Warrior yang tahun lalu. Oke, dan mungkin nanti kita akan kembali ke video workoutnya sehabis lebaran ini. Saya akan memulai dengan daily workout saya setiap harinya. Mungkin nanti uploadnya juga akan lebih sering, dan juga seperti biasa tutorial untuk kalian yang membutuhkan, dan juga Q&A seperti ini. Nah, kalau Q&A saya ini sebenarnya kita buat satu persatu ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertanyaan yang sudah diajukan oleh kalian semua yang sudah nge-subscribe ataupun sudah nonton dan mengajukan pertanyaan lah. Makanya saya akan jawab langsung. Di sini ada yang bertanya ya, dari saudara Heru Heru. Saya nggak tahu ini nama aslinya siapa karena fotonya juga nggak ada, dan namanya Heru Heru. Jadi kalau kalian mau nanya, usahakan itu pakai foto asli dan juga nama asli, supaya nanti akan muncul di YouTube saya ketika saya menjawab pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya adalah, kalau calisthenics itu dilakukan setiap hari boleh nggak? Oke, ini sangat simpel jawabannya. Ya boleh-boleh aja cuy. Tapi alangkah baiknya ada istirahatnya ya. Istirahatnya buat apa sih? Jadi istirahatnya itu untuk merecovery otot kamu yang sedang sakit ya, ataupun apa bu istilahnya, injury mungkin. Injury kan cedera, tapi bukan injury sih. Lagi sakit aja sehabis olahraga. Karena biasanya kalau pemula, misalnya pemula ini latihan push up, otomatis nanti otot tangannya sakit, dadanya sakit, bahunya sakit. Nah, itu alangkah baiknya besoknya istirahat dulu aja. Ya, sehari 2 hari boleh lah. Dengan ketika istirahat kalian tuh memakan makanan yang sehat dan bergizi, seperti yang apa istilahnya, mengandung banyak protein, ataupun ya pakai suplemen apa kayak biar kalian cepat sembuh ya. Tapi saya usahakan suplemen itu supaya tidak berbahaya. Alangkah baiknya makan makanan biasa aja seperti telur putihnya doang, ataupun daging ayam, ataupun buah-buahan. Itu akan cepat merecovery badan kalian yang sakit. Dan gimana kalau latihannya setiap hari bang? Itu nggak masalah ya. Kalau kalian kuat, apa salahnya latihan setiap hari? Supaya kalian ya semakin bisa juga gitu. Karena di dalam calisthenics ini selain membentuk badan ataupun membentuk tubuh supaya six pack ataupun berotot ataupun enak dilihat, dalam calisthenics ini yang saya alami ya, saya sebagai praktisi, itu adalah kita mengasah skill juga, dan ataupun ya skill sama kemampuan sama sih ya. Pokoknya intinya mengasah kemampuan ataupun mengasah skill supaya bisa melakukan gerakan freestyle lainnya, ataupun supaya kalian terbiasa melakukan push up yang baik dan benar, melakukan pull up yang baik dan benar. Karena orang semua bisa pull up, tapi belum tentu semua orang bisa melakukan pull up dengan baik dan benar. Perlu diingat ya, semua orang bisa melakukan pull up, tapi nggak semua orang bisa melakukan pull up yang baik dan benar. Jadi, dalam calisthenics ini sebenarnya kita melatih juga supaya melakukan gerakan yang benar. So ya, intinya dari pertanyaan si Bos Heru Heru ini saya panggilnya Bos Heru Heru ya, karena saya nggak kenal juga. Ya, kalau latihan calisthenics setiap hari boleh bro, kalau kamu kuat menahan rasa nyeri tersebut. Biasanya yang latihan setiap hari ini yang sudah biasa ya, jadi bukan pemula lagi. Tapi saya sarankan alangkah baiknya dikasih waktu istirahat lah. Sepro-pronya kalian kasihlah istirahat ya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Dan untuk pemula kalian nggak kuat ya, kalian bisa latihan hari ini besoknya libur, latihan lagi hari ini besoknya libur, dan seterusnya seperti itu. Jadi seling-seling sehari. Dan kalau latihan setiap hari juga, saya kan biasanya latihan setiap hari menggunakan jadwal yang berbeda. Contoh hari Seninnya dada, hari Selasanya bukan dada sih sebenarnya. Kalau pola latihan saya itu seperti ini. Hari Senin push, hari Selasanya pull, terus hari Rabunya leg, hari Kamisnya abs. Tapi sebenarnya abs itu di setiap latihan pasti ada abs. Akan tetapi kalau Kamis tuh fokus ke abs, maksud saya gitu. Dan hari Jumat, Sabtu, Minggunya libur. Karena saya kan buat konten lah, buat konten dan juga ngedit. Jadi harus ada waktu libur sebanyak 3 hari. Tapi di setiap waktu libur itu, karena saya memiliki challenge harian seperti 100 kali push up per hari dan juga 50 kali pull up per hari, ya mungkin nanti challenge-nya juga akan meningkat sesuai dengan kekuatan saya yang saya miliki ya saat ini, dan
seterusnya. Jadi challenge-nya itu akan berubah. Aduh, ngeblur bro kameranya, jadi saya harus atur-atur dulu ya. Mohon maaf nih kalau saya banyak kayak gini. Nah, jadi challenge-nya itu akan berubah sesuai dengan kemampuan yang saya miliki saat ini. Jadi nggak mesti setiap hari harus 100 kali push up dan lain-lain. Bisa aja nanti setiap harinya ganti jadi 300 kali push up ataupun yang lainnya. Jadi setiap hari sudah dipastikan saya olahraga kalistenik, dan itu tidak ngaruh apa-apa ke badan saya. Ya malahan badan saya semakin enak aja, enteng gitu. Jadi nggak ada sakit-sakitnya. Jadi intinya buat Heru ya, maaf, boleh lah latihan setiap hari kalau kamu kuat. Kalau nggak kuat ya nggak usah. Dan juga pertanyaan selanjutnya, ini masih nyambung sih ya. Sehari latihannya berapa kali, kakak, biar maksimal? Pertanyaan dari Abimayu Nugroho. Jadi kita boleh latihan setiap hari. Terus sehari latihannya berapa kali? Di sini saya akan sedikit cerita juga tentang diri saya sendiri. Kalau misalnya saya lagi malas, otomatis saya latihan hanya 1 hari 1 kali. Entah itu paginya doang ataupun sorenya doang, dengan latihan seperti yang sudah terjadwal. Misalnya hari Seninnya push, hari Selasa pull, hari ketiga leg, hari keempatnya abs ya. Tapi kalau lagi on fire, saya bisa 3 kali bro sehari. Jadi pagi, siang, sore, atau pagi, sore, malam ya. Jadi saya tengah malam biasanya olahraga. Dan itu latihannya ya sama, dalam sehari itu pull ya pull aja, nggak ganti. Pull itu gerakannya kayak gimana sih bang? Ya bisa dari pull up, chin up, ataupun Australian pull up, ataupun muscle up. Pokoknya yang ngelatih bagian pull. Bagian pull ini biasanya melatih ototnya, latissimus dorsi dan juga shoulder ya. Apa ada shoulder namanya, saya lupa, nanti saya hafalin lagi lah. Saya udah lama nggak belajar fitness, jadi sedikit kacau sih. Sebenarnya lupa ingat lah. Jadi intinya kalian tuh boleh latihan setiap hari, akan tetapi harus sesuai kemampuan kalian sendiri. Jangan dipaksakan. Ketika kalian melakukan ataupun berlatih setiap hari dan memaksakan diri, maka yang terjadi adalah kalian akan mengalami kunang-kunang ataupun dehidrasi. Dehidrasi ini kekurangan cairan. Kalian kecapean, gak ada tenaga. Jadi alangkah baiknya kalau kalian mau olahraga itu 3 jam ya, ataupun 1 jam sebelum olahraga kalian harus makan dulu supaya mengisi energi. Kalian lagi diet ya jangan makan berlemak lah. Kalian bisa makan daging rebus dan juga telur rebus aja, itu udah cukup kok. Dan ketika pas mau latihannya, ya saran saya makan pisang aja lah. Karena pisang cocok ya buat tenaga cadangan lah, energi cadangan ya buat kalian yang mau olahraga. Itu sih tips dari saya. Dan jangan lupa ketika olahraga bawalah minum air yang bening ya. Jadi supaya supaya enak aja sih, karena air bening ataupun air putih ini sangat berguna untuk perkembangan otot kalian dan juga mencegah kalian dari dehidrasi. Nah, itulah intinya. So, mudah-mudahan terjawab pertanyaan ini dengan lengkap ya, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan apalagi ya, sebenarnya saya banyak salahnya sih sama kalian. Jadi saya mohon maaf ya, mohon maaf lahir dan batin, karena sekarang edisi puasa juga, sebentar lagi lebaran. Siapa tahu nanti lebaran saya nggak bisa buat videonya. Dan mohon maaf apabila saya selama ini terlalu banyak membuat konten game ya. Sebenarnya saya bukan beralih profesi, hanya saja nanti di channel saya ini akan lebih banyak konten ya. Jadi bukan olahraga saja, saya akan lebih banyak bercerita tentang kehidupan saya juga ya. Game paling seminggu sekali lah saya upload, supaya nggak terlalu kosong lah channel saya ini, karena sudah terabaikan beberapa bulan ya. Ya udah gitu aja sih. Semoga bermanfaat ya. Dan pesan saya kepada kalian yang pemula, tontonlah sering-sering channel saya ini. Karena channel saya ini saya bangun berdasarkan pengalaman saya pribadi, terutama dalam membentuk otot ya. Karena apalagi sehabis bulan puasa ini saya akan melakukan program mulai dari nol loh bro. Perlu diingat ya, saya akan melakukan program membentuk tubuh ini mulai dari nol. Jadi dari daily workout hari pertama sampai nggak tahu ribuan mungkin ya, karena saya akan selalu dokumentasikan dalam channel saya ini, supaya kalian yang mengikuti channel saya dari nol bisa paham pola latihan saya itu sebenarnya gimana sih, sampai bisa jadi walaupun nggak nge-gym gitu kan, hanya menggunakan alat apa adanya, bahkan tanpa alat ya, untuk membentuk badan. Dan nanti juga kedepannya kalian akan sering-sering melihat saya di dalam video dengan suasana ya, ataupun ruangan hijau ini, karena ini sudah menjadi
studio saya pribadi ya. Studio sekalian kamar mungkin ya, karena saya juga sering tidur di sini juga. Ya udah, itu informasi yang mungkin unfaedah bagi kalian, tapi mudah-mudahan saya bisa membantu kalian dengan cara saya sendiri dan bisa berhasil ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang dunia fitness yang kalian ingin tanyakan kepada saya, silakan aja langsung tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan bisa menjawabnya seperti ini ya. Terima kasih yang sudah bertanya juga kepada saudara Heru dan juga Abimanyu Nugroho. Semoga bermanfaat jawaban dari saya ini. Saya Iksan Anggakusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenics. And bye bye. See you next time.